Shalom, selamat pagi saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Semoga kabar saudara sekalian baik-baik saja. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan kita lakukan sebelum kita memulai aktivitas kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk bangun di pagi hari yang indah ini, dan kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mohon kiranya Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu, dan bukan hanya mengerti tapi kami juga melakukannya di dalam aktivitas kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada pagi hari ini saya akan memberikan judul renungan yaitu Imamat Rajani. Terambil dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Saudara, tahukah apa perbedaan antara imam, nabi, dan juga raja? Kalau kita perhatikan baik-baik, imam itu bertugas untuk menyampaikan doa umat kepada Allah. Nabi itu bertugas untuk menyampaikan suara Tuhan kepada umat Allah. Sedangkan raja itu bertugas untuk menjadi teladan bagi umat Allah. Nah, ketiga jabatan ini sudah tidak ada di dalam perjanjian baru. Karena Tuhan Yesus yang telah menggenapi semuanya ini, yaitu jabatan imam, nabi, dan juga raja, juga memanggil dan menyematkan jabatan ini pula kepada umat Allah. Jadi kita ini umat Allah adalah seorang imam, yaitu seorang pendoa syafaat. Kita itu juga adalah seorang nabi, yaitu seorang yang menyampaikan kebenaran Allah. Kita ini juga adalah seorang raja, anak-anak raja, karena kita ini adalah dituntut untuk menyampaikan atau memperlihatkan teladan kita kepada dunia ini. Jadi kita tidak perlu lagi seperti di dalam perjanjian lama, kalau membutuhkan sesuatu kepada Tuhan harus datang kepada imam terlebih dahulu supaya imam itu berdoa kepada Tuhan, masuk ke bait Allah lalu berdoa kepada Tuhan. Tidak perlu seperti itu, saudara. Karena kita itu sudah memiliki akses penghubung, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Jadi kita itu bisa langsung datang kepada Allah oleh karena Tuhan Yesus yang menjadi jembatan penghubung kita antara kita dan juga Allah. Tetapi imam juga mempunyai satu peran, yaitu seorang imam itu memiliki tanggung jawab untuk bekerja bersama di dalam lingkup para imam. Di Alkitab tidak ada imam yang bekerja sendirian, yang masing-masing terpisah di dalam pelayanannya seorang diri demi seorang diri. Sebaliknya imam itu berperan di dalam tugas bersama. Seseorang yang hanya mau melakukan segalanya sendirian jelas tidak sesuai dengan Alkitab dan akan membuatnya terisolasi dari perannya di dalam lingkup imamat rajani yang Tuhan maksudkan. Kita adalah imam. Kita juga adalah nabi yang dimaksudkan oleh Tuhan untuk menyampaikan berita Injil kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kita pun juga disematkan jabatan raja karena Tuhan Yesus adalah raja di atas segala raja. Kita ini adalah anak-anak raja. Bukan berarti kita dimaksudkan untuk berkuasa dengan seenaknya, bukan demikian. Tetapi kita memiliki peran sebagai raja-raja di dalam perjanjian lama untuk menunjukkan teladan hidup kita yang tentunya kita juga harusnya semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kita dipanggil sebagai imamat
yang rajani, imamat rajani, dimaksudkan agar kita itu sekali lagi menjadi pendoa syafaat yang memberitakan Injil dan juga memberikan teladan hidup yang benar, baik itu di dalam perbuatan maupun perkataan kita. Memang tugas ini tidak mudah. Tugas ini membutuhkan kekuatan yang langsung daripada Allah Roh Kudus. Karena itu kita perlu senantiasa berdoa kepada Allah Roh Kudus. Kita harus ingat dengan baik-baik bahwa kita dipanggil terlebih dahulu menjadi umat Allah, menjadi umat pilihannya. Karena itu kita harus memprioritaskan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai pekerjaan ataupun keluarga ataupun hal-hal yang lainnya itu semua menjadi batu sandungan untuk kita datang menjadi atau menunaikan tugas kita yang terutama sebagai umat Allah. Tetapi justru bersama-sama melalui pekerjaan kita, bersama dengan keluarga kita, seharusnya kita mengutamakan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita semua boleh hidup sebagai imamat rajani yang dimaksudkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa sesungguhnya kami ini adalah imamat rajani yang juga menyampaikan berita Injil kepada orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan. Tuhan mampukan kami, ingatkan kami selalu bahwa ini adalah tugas kami yang sesungguhnya. Tugas ini memang berat, tetapi kami percaya kami dimampukan oleh Tuhan, oleh Allah Roh Kudus untuk dapat melakukan tugas panggilan ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.